semua, perkenalkan nama aku Sherlina Tasya Stumeang. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas C reguler dengan NIM 3243121004. Pada video kali ini, aku akan membuat video mereview buku atau disebut dengan critical book review. Buku yang aku ambil itu berjudul Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, dan Prosedur. Buku ini disusun oleh Bapak Dr. Zainal Arifin MPD dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya dengan ISBN 9796929562. Buku ini merupakan buku yang bisa kita jadikan referensi wajib bagi prodi pendidikan, di mana buku ini kita bisa memahami bagaimana seharusnya proses penilaian dan evaluasi dilakukan secara profesional, sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari bab 1. Pada buku ini, di bab 1 itu membahas tentang konsep dasar evaluasi. Bab ini itu menjadi fondasi utama yang sangat penting. Di sini itu kita diajak untuk membedakan 3 konsep, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pertama, pengukuran adalah sebuah proses membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang baku dan standar, sehingga hasilnya itu berupa data kuantitatif atau angka yang pasti dan objektif. Contohnya nih, seorang siswa di sekolah kita ataupun seorang murid di sekolah mengerjakan tes matematika dan ia mendapatkan hasil angka 85, dan angka 85 inilah yang disebut sebagai hasil pengukuran karena itu adalah fakta angka yang didapat murid tersebut. Yang kedua itu penilaian atau asesmen. Penilaian adalah sebuah proses yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu memberi makna atau kualitas terhadap hasil pengukuran yang tadi. Jadi, dari angka tersebut kita memberikan interpretasi atau tafsiran. Contohnya, angka 85 itu kategorikan dalam predikat yang sangat baik atau kita beri simbol huruf A. Jadi, proses itu memberikan arti pada angka, itulah yang disebut dengan penilaian. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses yang paling luas dan menyeluruh, yaitu dalam kegiatan pengambilan keputusan berdasarkan data pengukuran dan penilaian yang sudah dilakukan secara lengkap. 2, yaitu standar penilaian pendidikan. Bab ini itu mempelajari tentang standar penilaian pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP atau yang disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar ini itu menjadi acuan wajib secara hukum dan teknis agar penilaian yang dilakukan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah valid, artinya penilaian harus tepat dan sesuai dengan apa yang seharusnya diukur, tidak melenceng. Yang kedua itu adalah reliable, artinya hasil penilaiannya itu harus konsisten dan tetap meskipun oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang sangat paling ditekankan adalah prinsip objektif. Contoh dari prinsip objektif ini adalah seorang guru itu dilarang memberikan nilai rendah kepada siswa hanya karena guru tersebut itu memiliki rasa tidak suka secara pribadi terhadap siswa atau karena ia sedang emosi. Jadi penilaian itu harus murni berdasarkan kriteria jawaban yang dimiliki siswa ataupun bukti nyatanya sesuai dan standar yang sudah ditetapkan, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau subjektivitas semata.
ada prinsip menyeluruh atau komprehensif. Contohnya nih, guru itu tidak boleh hanya menilai aspek pengetahuannya saja ataupun kognitif seorang siswa. Tetapi guru ini juga wajib menilai aspek efektif, yaitu sikap, moral, dan perilaku, serta aspek psikomotorik siswa tersebut. Jadi, penilaiannya itu harus utuh untuk melihat siswa itu secara keseluruhan. Prinsip lainnya adalah berkelanjutan, terbuka, dan dapat ditindaklanjuti sehingga penilaian itu menjadi bermakna bagi perkembangan siswa. Pada bab 3 buku ini membahas tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi. Bab 3 ini membahas ciri-ciri evaluasi yang baik yang harus bersifat sistematis, berencana, berkelanjutan, dan komprehensif. Namun, bagian paling dibahas itu adalah jenis model-model evaluasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh model yang sering dipakai adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stofflembam. Model ini menilai 4 dimensi sekaligus. Yang pertama, konteks. Konteks ini menilai latar belakang, tujuan, kebutuhan, dan lingkungan program tersebut. Contohnya, sebelum menjalani program pembelajaran, kita analisis dulu apa tujuannya, apakah relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini. Yang kedua itu input. Jadi di sini kita menilai segala sumber daya yang tersedia untuk mendukung keberhasilan program. Contohnya, apakah klasifikasi gurunya sudah memadai? Apakah buku dan sarana prasarananya tersedia lengkap? Apakah dana dan waktu yang disediakan cukup? Semua itu dimasukkan dalam penilaian input. Yang ketiga, proses. Kita ini menilai bagaimana jalannya kegiatan secara nyata di lapangan. Contohnya, apakah metode mengajarnya variatif dan menarik? Apakah siswa antusias dan aktif? Apakah langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai rencana? Yang keempat itu produk atau hasil. Kita menilai capaian akhir yang didapat itu setelah kegiatan selesai. Contoh, berapa nilai rata-rata siswa yang dicapai? Apakah kompetensi dasar sudah dikuasai? Apakah tujuannya tercapai 100%? Selain model CIPP, ada juga model Stake dengan matriks deskripsi dan pertimbangannya, serta model discrepany yang membandingkan standar dengan kenyataan. Dari sisi pelaksanaannya, ada pendekatan kuantitatif yang berbasis angka dan statistik, serta pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, deskriptif, dan naturalistik. Bab 4 di dalam buku ini tuh membahas prosedur pengembangan evaluasi. Bab 4 ini membahas langkah-langkah atau tata cara yang harus dilakukan sebelum kita membuat soal. Jadi intinya, membuat alat evaluasi itu tidak boleh sembarangan. Harus ada perencanaan yang matang dan sistematis. Langkah yang paling utama dan menjadi kunci adalah pembuatan kisi-kisi. Kisi-kisi ini itu ibarat peta jalan atau kerangka dasar yang memuat materi pokok dan indikator soal. Contohnya tuh gini, dalam kisi-kisi harus tertulis jelas mata pelajaran apa, materi apa yang akan diuji, indikator atau kemampuan apa yang ingin diukur, bentuk soalnya pilihan ganda atau esai, dan berapa jumlah soalnya. Setelah kisi-kisinya jadi dan disepakati, barulah kita membuat butir soal sesuai dengan paduan tersebut. Prosedur yang benar ini menjamin bahwa soal yang dihasilkan nantinya tepat sasaran, tidak keluar dari materi, dan valid mengukur apa yang seharusnya diukur.
Selanjutnya bab 5 tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Bab ini membahas tentang instrumen jenis tes. Ini adalah sebuah alat evaluasi yang paling sering dipakai di sekolah. Secara umum, tes ini dibagi menjadi dua jenis besar, yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes objektif adalah tes yang jawabannya sudah pasti dan tunggal. Contohnya, seperti soal pilihan ganda, benar salah atau menjodohkannya. Misalnya, pertanyaannya, ibu kota Jawa Barat adalah titik-titik. Jawabannya itu pasti Bandung, tidak bisa diperdebatkan. Kelebihannya bisa mencakup materi dan cara koreksinya itu lebih cepat, kan? Pada tes uraian atau esai, siswa itu diminta menjawab dengan kalimat dan bahasanya sendiri. Contohnya nih, pertanyaannya itu jelaskan penyebab terjadinya pencemaran udara dan cara mengatasinya. Di sini tuh pasti siswa harus menyusun argumen dan ide. Tes ini sangat bagus untuk mengukur kemampuan berpikir siswa dan kemampuan bahasa siswa. Meskipun dalam tes ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, pada bab 6, membahas tentang instrumen non-tes yang dipakai untuk menilai hal-hal yang tidak bisa diukur pakai soal tulis seperti sikap, minat, bakat, dan kepribadian. Ada beberapa jenis instrumen yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, skala penilaian, yaitu memberi skor berdasarkan tingkatan. Contohnya, menilai kerapian tulis dengan skala 1-4 atau menilai keaktifan siswa. Yang kedua itu angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang dijawab siswa. Contohnya, pertanyaannya, saya senang belajar sejarah dengan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju. Yang ketiga itu observasi, yaitu pengamatan langsung. Contohnya, guru mengamati apakah siswa tersebut disiplin, sopan, dan mau bekerja sama. Keempat itu catatan anekdot, yaitu mencatat kejadian unik yang spontan. Contohnya mencatat, hari ini Budi menolong temannya yang jatuh. Ini bukti sikap yang paling penting dicatat sebagai bahan penilaian. Lanjut, bab 7 itu membahas penilaian berbasis kelas. Bab ini membahas tentang penilaian berbasis kelas atau PBK. PBK ini adalah penilaian dilakukan guru setiap hari di dalam kelas, bukan hanya saat ujian akhir saja. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan siswa secara terus-menerus, mengetahui apakah yang sudah paham dan apakah ada yang belum paham, serta melihat apakah cara mengajar guru sudah efektif atau belum. Cara melakukannya sangat beragam. Contohnya, saat guru menerangkan, tiba-tiba bertanya lisan, memberi tugas kelompok, mengadakan kuis mendadak, menilai keberanian siswa maju ke depan kelas, sampai menilai kedisiplinannya. Hasil penilaian ini tuh sangat penting. Jika banyak siswa nilainya yang rendah atau belum paham, guru itu harus segera melakukan perbaikan pembelajaran atau memberikan remedial teaching. Sebaliknya, yang sudah pintar bisa diberikan materi tambahan atau penggayaan. Bab 8, model penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini banyak yang salah paham. Portofolio itu bukan sekedar mengumpulkan tugas lalu dijilid jadi satu buku. Jadi sebenarnya penilaian portofolio ini adalah kumpulan-kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis dan terencana untuk melihat perkembangan belajar mereka dalam jangka waktu tertentu. Contohnya nih, guru itu misalnya memberikan tugas mind mapping. Jadi itu siswa itu mengumpulkan hasil mind mappingnya atau karangan ataupun misalnya laporan praktikumnya mulai dari awal sampai akhir semester. Dari situ kita lihat, dari situ juga kita
Dari situ kita bab 9 itu membahas tentang teknik pengelolaan hasil evaluasi. Bab 9 ini tuh membahas bagaimana cara mengolah data atau nilai yang sudah didapatkan supaya menjadi informasi yang jelas dan berguna. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah penskoran, yaitu menghitung jumlah benar sesuai kunci jawaban. Contoh, ada 20 soal, jika benar semua, maka skornya itu 100. Kedua itu menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ini adalah sebuah batasan nilai terendah agar dikatakan lulus atau tuntas. Contohnya, KKM yang ditetapkan adalah 75. Jadi, kalau siswa mendapatkan nilai 74, berarti belum tuntas dan harus melakukan remedial. Kalau nilainya 75 ke atas berarti sudah tuntas dan menguasai materi. Ketiga itu adalah konvergensi nilai, yaitu mengubah angka menjadi nilai huruf atau predikat supaya lebih mudah dimengerti. Contohnya nih, guru memberikan nilai kepada siswa sekitar nilainya itu 85 sampai 100. Jadi huruf yang mereka dapat itu A. Predikat A itu kita anggap itu sangat baik. Nilai 70 sampai 84 mendapatkan predikat B, yaitu artinya baik, dan seterusnya. Hasil olahan inilah yang nanti dimasukkan dalam rapor. Bab 10 ini membahas tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Bab 10 ini itu sangat penting untuk mengecek apakah soal yang kita buat itu sudah bagus atau masih jelek dan perlu diperbaiki. Ada 4 hal yang harus diuji. Yang pertama itu validitas, yaitu apakah soal itu tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu apakah hasilnya konsisten atau tetap andal kalau diteskan berkali-kali, atau bisa disebut kalau kita tes berkali-kali apakah hasilnya itu tetap sama. Yang ketiga itu tingkat kesungkaran soal harus seimbang. Ada yang mudah, sedang, dan sungkar atau yang disebut susah. Jangan semuanya susah ataupun semuanya gampang. Yang keempat itu daya beda. Daya beda ini yaitu kemampuan soal membedakan siswa yang pintar dan siswa yang sedikit kurang aktif atau sedikit kurang pintar. Contohnya, kalau soalnya bagus, maka pasti itu si pintar yang benar. Yang kurang pintar ataupun kurang aktif pasti salah. Kalau yang pintar malah salah, berarti soalnya itu kurang pas. Jadi, kesimpulan dari seluruh buku itu adalah bahwasan evaluasi pembelajaran itu bukanlah sekedar kegiatan memberi angka atau nilai kepada siswa semata, melainkan sebuah proses yang sangat kompleks, sistematis, dan profesional untuk mengetahui keberhasilan pendidikan. Di awal itu kita ada belajar bahwa ada perbedaan mendasar antara pengukuran yang bersifat angka, penilaian yang bersifat makna, dan evaluasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Semua ini itu harus berjalan beriringan. Dan juga kita udah memahami bahwa dalam melakukan penilaian, kita itu nggak boleh sembarangan. Harus ada standar yang jelas, harus objektif, valid, dan andal. Kita juga mengenal berbagai model evaluasi seperti CIPP yang menilai bukan hanya hasilnya saja, tetapi juga konteksnya, sumber dayanya, dan proses berjalannya bagaimana. Di buku ini juga kita diajari bagaimana bagaimana buku ini juga mengajarkan kita teknik praktis, mulai dari cara menyusun kisi-kisi yang benar, cara membuat soal tes yang baik pilihan ganda maupun uraian,
hingga cara membuat instrumen non-tes untuk menilai sikap dan perilaku yang tidak bisa dilihat mata secara langsung. Kita juga mengenal metode penilaian modern seperti penilaian berbasis kelas yang dilakukan setiap hari dan penilaian portofolio yang menghargai proses perkembangan siswa, bukan hanya di akhirnya aja. Yang tidak kalah penting itu kita belajar bagaimana cara mengolah data, menentukan KKM, hingga melakukan analisis kualitas soal. Ini tuh penting supaya kita tahu apakah alat ukur yang kita buat itu sudah berkualitas, sudah bagus, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dan pada akhirnya semua data dan nilai yang kita dapatkan itu tidak boleh sia-sia, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki pembelajaran, dan yang paling utama adalah dilakukan refleksi agar kualitas pendidikan kita itu semakin hari itu semakin membaik, semakin maju, semakin bermutu tinggi. Jadi inti dari buku saya itu adalah buku ini itu memadu paduan yang lengkap bagi kita calon pendidik untuk bisa menilai dengan adil, tepat, dan bertanggung jawab demi mencetak generasi yang berkualitas. Sekian dari saya, pemaparan critical book saya. Terima kasih. I just had to let you know you're